Laptop Asus seri ZenBook. Siapa yang nggak tahu laptop ini? Laptop yang udah identik dengan laptop tipis, baterai super awet, bisa juga dibuat gaming AAA hanya dengan integrated GPU-nya aja. Tapi sayang bro, ada satu kekurangan di laptop ini. Yuk kita bahas laptop Asus ZenBook 14 dengan seri UM3406KA. Pertama kita bahas dari desainnya dulu bro. Semua juga sudah tahu kalau desain Asus ZenBook itu keren parah. Lihat nih, looksnya bener-bener elegan banget dengan warna jet black atau full hitam kayak gini. Tapi warnanya yang cakep ini jadi nggak cakep lagi kalau udah nempel fingerprint. Yes, ini laptop gampang banget bro nempel fingerprint kayak gini. Buat b-roll ini aja mesti aku lap beberapa kali dulu biar bersih. Soalnya jadi nggak keren lagi kan kalau misalnya jadi kayak gini. Kotor banget rasanya. Laptop ini juga tipis banget bro. Dan karena laptopnya setipis ini, beratnya hanya 1,2 kg aja. Ini jelas laptop yang sangat nyaman buat kamu yang punya mobilitas tinggi. Apalagi kalau kamu seorang mahasiswa yang butuh laptop super ringan. Form factor laptop ini clamshell. Build quality-nya ini kerasa kokoh. Dan feel mahal dari sebuah laptop seri ZenBook juga kerasa pas kamu pegang laptop ini. Asus ZenBook 14 juga sudah punya sertifikasi US Military Grade yang tentunya bikin kamu ngerasa aman saat pakai laptop ini. Bagian cover display-nya juga minimalis banget bro. Hanya ada apa ini ya? Mungkin kayak siluet huruf A yang dibentuk garis-garis dan ada tulisan Asus ZenBook yang sangat kecil di pojok kiri bawah. Lanjut ke bagian layar, ini sesuai namanya lah ya, Asus ZenBook 14 OLED, dimana sudah pakai layar OLED berukuran 14 inci dengan resolusi 3K dan refresh rate-nya di 120Hz, response time di 0,2 millisecond. Di bagian refresh rate ini bisa kamu atur mau adaptive refresh rate atau fixed refresh rate. Dan please take note, layar kamu akan sedikit ngeblink ketika cabut atau colok charger saat kamu pakai adaptive refresh rate ya. Kalau pakai fixed rate aman aja sih, nggak akan ada ngeblink kayak tadi. Terus max brightness bisa sampai 600 nits. Dan Asus sendiri mengklaim kalau di layar ZenBook 14 ini sudah 100% DCI-P3. Aku nggak ada alat ngetesnya sih, tapi aku bisa mastiin quality gambarnya ini cakep, tajam parah. Oh, karena resolusinya ini 3K, dibuat lihat codingan itu jadi tajam. Beda banget lah sama di layar 1080p biasa. Apalagi kalau kamu pakai untuk entertainment, misalnya untuk nonton film. Ini cakep banget bro. Kontras rasionya ada di 1 juta banding 1, dimana ini bikin warna hitam jadi benar-benar hitam. Asus ZenBook 14 ini juga dapat berbagai macam sertifikasi seperti True Black 600, Less Blue Light, dan lain sebagainya. Lalu layarnya juga bisa kamu buka sampai 180 derajat. Dan juga Excel-nya akan mengangkat sedikit seperti ini biar posisi ngetikmu juga naik sedikit agar lebih ergonomis. Bezel kiri, kanan, dan atas sudah tipis yang ngebuat screen to body rasionya hingga 87%. Nice Asus. Di bagian atas bezelnya ini ada webcam dengan kualitas 1080p yang sudah support Windows Hello. Dan karena di Asus ZenBook 14 sudah ada NPU-nya, kamu jadi bisa gunakan fitur-fitur dari Windows Studio Effect. Oke guys, jadi seperti ini kualitas dari webcam Asus ZenBook 14. Ini kualitinya udah cukup bagus. By the way, sekarang aku lagi pakai lighting tambahan, makanya agak jernih. Dan kamu juga bisa nilai sendiri gimana kualiti dari mikrofonnya. Di sini aku pakai ada suara kipas. Harusnya suara kipasnya nggak masuk sih, karena di laptop ini sudah ada AI noise cancellingnya. Oh ya, di webcamnya ini juga ada privacy shutter atau button fisik seperti ini agar privasimu makin aman. Next ke bagian port, di sebelah kiri hanya ada satu USB 3.2 Gen 1. Dan di sebelah kanan ada satu port full HDMI, satu port USB 4 Type-C, satu port USB 3.2 Gen 2 Type-C, dan satu port audio combo jack. Port Type-C-nya ini akan dipakai juga untuk ngecas laptopnya ya. Dan ini nih yang bikin aku agak sebel. Lihat bro, kalau kamu pakai laptop ini dengan posisi di charge, posisinya jadi kayak gini. Rada ganggu gerakan mouse nggak sih? Menurutku akan lebih baik kalau satu port USB Type-C-nya ada ditaruh di sebelah kiri juga. Tapi kita nggak bakalan sebel terlalu lama kok, karena gerakan mouse-nya agak keganggu. Karena Asus ZenBook 14 itu awet banget bro, seawet itu. Gimana nggak awet? Kapasitas baterainya aja ada di 75 Wh 4 cell. Ini lumayan gede lah ya. Aku tes buat full scripting dan casual task saja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore hanya berkurang sekitar segini dari 100%. Chargernya pun juga kecil kayak gini, gampang banget kalau kamu mau bawa kemana-mana. Tapi charger kecil-kecil gini punya kapasitas 65 watt dan ngecharge-nya via USB Type-C. Klaim dari Asus bisa ngecharge dari 0 ke 60% hanya dalam waktu 49 menit. Tapi ya nggak penting juga sih, karena baterainya udah awet banget bro. Pasti bakalan jarang ngecharge ini laptop.
Untuk keyboardnya menggunakan Asus ErgoSense Keyboard. Ukuran tombolnya ini dibuat besar dan travel distance-nya dari keyboardnya lumayan dalam, ada di 1,4 mm. Pokoknya ketik di Asus ZenBook 14 ini nyaman banget dah. Plus keyboardnya ini juga silent banget bro, soalnya ada fitur Quiet Keyboard teknologi. Di keyboardnya ini juga ada backlight satu zone yang kamu bisa atur intensitasnya dengan button F4. Lalu ada dedicated Copilot button buat bantu kerjaanmu. Oh ya, kalau kamu buka layarnya sekitar 130 derajat, posisi keyboardnya itu akan sedikit keangkat seperti ini berkat engsel laptopnya. Lanjut ke bagian bawah, ada ErgoSense touchpad yang punya ukuran cukup besar. Oh, kamu juga bisa munculin numpad di sini, bro. Caranya dengan pencet aja di bagian yang ada logonya ini. Cuma, mohon maaf Asus, ini use case-nya gimana ya? Soalnya aku pribadi lebih nyaman pencet aja button angka di keyboardnya daripada virtual numpad kayak gini. Jadi lebih baik kita matikan aja dengan pencet lagi di bagian yang ada logonya ini. Terus di sini juga ada smart gesture yang kamu bisa buat untuk naik turunin brightness, volume, dan maju atau mundurin video playback. Nice Asus. Lalu kalau kita ngomongin speaker, apa ya? Cukup aja sih. Coba dah kamu dengerin sendiri. Gimana? Ya cukup lah ya. Paling nggak untuk kamu buat entertainment itu udah sangat cukup kok. Kalau mau dengerin speaker Asus yang enak, coba dah tonton video review Asus Zephyrus G14. Itu baru dah versi speaker terbaik dari laptop Asus. Asus ZenBook 14 di bagian desain emang udah juara lah. Elegan banget. Tapi gimana di bagian speknya? Di unit yang sedang kami pakai ini menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 7350 dengan 8 core 16 thread yang terbagi jadi 4 core Zen 5 dan 4 core Zen 5C dengan max TDP di 28 watt. Gimana skor benchmarknya? Nanti ya kita bahasnya. Oke, karena prosesornya sudah mendukung AI, maka ada juga NPU AMD Ryzen AI up to 50 TOPS. Dan di bagian GPU-nya ada integrated GPU AMD Radeon 850M dengan VRAM yang bisa kamu atur sendiri sampai dengan 24 GB. Buat ganti VRAM-nya, kamu bisa pakai aplikasi My Asus ya. Di bagian memorinya ada 32 GB LPDDR5X dengan speed 7500 MHz. Tapi, please take note, kalau memori 32 GB ini harus dikurangi dengan VRAM yang kamu atur untuk GPU-nya. Lalu di bagian storage-nya ada 1 TB SSD NVMe M.2 Gen 4 dengan speed read dan write-nya segini. Ini udah termasuk kenceng bro buat semua kebutuhanmu. Terakhir di bagian konektivitas sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Oke, untuk benchmark semuanya akan kita uji di mode default. Lalu ada yang full dicolok ke charger dan ada yang tanpa dicolok ke charger. Karena aku yakin nih, kamu yang beli laptop Asus ZenBook 14 ingin tahu kan gimana performa saat tanpa dicolok ke charger. Pertama dengan Cinebench R23 tanpa colok charger dan dengan mode defaultnya. Kita looping sebanyak 10 kali bisa mendapatkan seperti tabel berikut ini. Dari sini sudah kelihatan kalau hasilnya cukup stabil, di mana ini menunjukkan bahwa CPU AMD Ryzen AI 7350 cukup efisien. Next dengan Cinebench 2024 tanpa dicolok ke charger, dengan mode standar hasilnya seperti screenshot ini. Dan benchmark dengan 3D Mark hasilnya seperti screenshot berikut ini. Lalu dengan PC Mark 10 bisa mendapatkan hasil seperti screenshot berikut ini. Next kita coba render 3D design di Blender dengan file BMW. Ini butuh waktu selama 5 menit 2 detik. Emang agak kurang sih di performa GPU-nya. Lanjut kita coba render raw video 4K 25fps selama 4 menit 12 detik di Adobe Premiere Pro 2025 tanpa colok ke charger. Butuh waktu selama 5 menit 10 detik. Ini sama sih kayak benchmark Blender tadi, agak sayang di bagian GPU-nya. Tapi please take note, ini tanpa dicolok ke charger ya. Kalau kamu colok ke charger, pasti akan dapat hasil yang lebih bagus. Next kita coba gunakan juga untuk edit video di Adobe Lightroom dan juga bikin thumbnail video ini di Photoshop. Semuanya lancar banget tanpa kerasa nge-lag sama sekali. Lanjut dengan aplikasi berbasis AI seperti LM Studio, Emos AI, ataupun Copilot. Semuanya bisa berjalan lancar di Asus ZenBook 14. Bukan cuma itu doang bro, di laptop ini juga ada fitur AI lainnya, seperti live caption yang sayang sekali sih belum support bahasa kita. Terus ada co-creator di aplikasi Paint, ataupun pakai aplikasi Asus Story Cube.
Dari hasil benchmark sintetis, render video, beberapa aplikasi AI, dan juga tentu casual task, Asus ZenBook 14 ini aku bisa bilang cukup jos lah ya, walaupun kami tesnya dengan mode defaultnya tanpa dicolok ke charger. Bukan cuma itu doang sih, laptop setipis ini masih bisa kamu ajak untuk main game tipis-tipis lah ya. Dan seperti ini hasilnya. Oke, Asus ZenBook 14. Untuk urusan desain udah nggak perlu diraguin lagi lah ya. Ini bener-bener premium, khas dari seri ZenBook. Orang lihat aja bisa ngerti kalau ini laptop mahal. Layar OLED-nya juga cakep banget bro, nggak perlu diraguin lagi dah. Ditambah sudah menggunakan prosesor AMD Ryzen AI 7 350 yang punya skor benchmark bagus, plus masih bisa kamu pakai untuk main game AAA tipis-tipis. Harganya nggak murah juga sih bro, ada di 18 jutaan per video ini dibuat. Tentu dengan harga 18 jutaan akan banyak opsi laptop lain yang secara spek lebih bagus atau benchmarknya lebih kenceng. Apalagi performa GPU di laptop ini agak sedikit kurang lah ya. Tapi bro, ini Asus ZenBook, seri premium dari Asus, yang aku sendiri bisa wajar kalau harganya mahal. Target marketnya pun untuk orang-orang profesional, bukan seorang gamer. Jadi kalau kamu gamer tim menang mending, agak kurang cocok sih kalau beli laptop ini. Mendingan kamu beli laptop di video ini. Layarnya OLED, semua game bisa rata kanan, coba tonton dulu aja dah. Oke, aku Fahri Akbar, sampai jumpa di next video.